Malam kudus, bintang bertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Malam kudus, bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Malam kudus, bintang bertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Kakak, udah rapi-rapi mau kemana nih? Aku mau ke Natal GP Kalvari nih. Oh, mau ke Natal GP Kalvari? Ih, aku juga. Ayo kita barengan yuk. Yuk kawan-kawan kita barengan yuk. Yuk teman-teman yuk. Tuh kan karena kasih kan ngobrol kita sampai lupa sapa jemaat iya, Tuhan. betul. Shalom.
Kurang kencang sekali lagi, shalom. Shalom. Kurang kencang sekali lagi, shalom. Shalom. Oh, puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan terlihat sangat luar biasa Iya, ya. luar biasa. Mereka cukup bener, semangat, Kakak. Iya bener ya. Semangatnya mulai terpancar ya. Iya. Oke Bapak Mama, dari tempat ini saya dan teman-teman kami semua yang di atas mimbar mewakili panitia Natal, mewakili Gembala Sidang GP Kalvari Soe. Kita bersyukur karena tahun ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan izin untuk kita bisa merayakan Natal bersama-sama. Kita bersyukur kita ini masih zona hijau. Ya, kalau kita lihat daerah-daerah lain, mereka Natal melalui virtual. Tapi kita bersyukur hari ini kita diizinkan untuk Natal di gereja. Oleh sebab itu, kami menghimbau untuk Natal kita pada sore hari ini, pada hari ini, tetap mengikuti protokol kesehatan. Tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, dan mengukur suhu serta mencuci tangan sebelum masuk ke dalam ruangan ini. Saya berharap kita semua bisa bekerja sama supaya Natal kita boleh berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih. Baik, kita akan segera mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan siapkan hati kita akan menghadap kepada Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan menyambut Sang Raja yang telah lahir ke dunia ini. Terima kasih Tuhan, kita angkat satu pujian, sambutlah Yesus. Katakan sambutlah Yesus.
Kak Jimmy Bell. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu indah yang Kau berikan bagi kami boleh bertemu untuk merayakan kembali hari kelahiran-Mu Tuhan. Ajarkan kami mengenal kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami bersuka cita menikmati kasih-Mu bagi kami. Kami serahkan ibadah Natal Gereja Pantai Kosta Kalvari sore hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau sertai kami semua, biar ibadah ini benar-benar menjadi berkat bagi masing-masing kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Saya rindu untuk menyapa kita sekali lagi. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Oke, Bapak Mama, karena kita berada dalam protokol kesehatan, jadi saya rindu untuk kita menyapa sebelah kiri kanan kita dengan salam corona. Seperti ini. Ayo mari Bapak Mama, depan belakang samping kiri kanan, tidak perlu bersalaman, hanya perlu salam corona. Puji nama Tuhan. Tema kita, Yesus memberi hidup dalam segala kelimpahan. Seperti lagu pembukaan tadi Bapak Mama, bahwa bukan di istana, bukan di hotel, tapi di kandang yang hina. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan kita miskin? Tidak. Dia rela melepaskan semua itu untuk membuat kita hidup dalam berkelimpahan. Amin. Dia melepaskan itu, dia rela untuk meninggalkan itu untuk membuat kita berkelimpahan. Karena kita sebagai orang-orang percaya yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup dalam berkelimpahan, kita sewajibnya untuk mau merayakan kelahiran Yesus. Amin. Dia datang ke dunia jauh-jauh, ya, bukan dari Kupang, bukan dari Jakarta atau bukan dari benua manapun, tapi dia dari satu lokasi yang tidak bisa dijangkau oleh apapun. Ya, oleh sebab itu, mari kita sama-sama rayakan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. Saya mengundang Bapak Jabatan untuk kita bangkit berdiri. Haleluya. Kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, rayakan Yesus, rayakan. 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 Dia lahir, dia lahir, dia lahir. Dan sampai kapan selamanya. Dia lahir, dia lahir. Marilah kelahiran Tuhan, kelahiran Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan bersama-sama. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus. Dia lahir, dia lahir, dia lahir.
katakan, Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Dia sungguh amat baik, teramat baik, dan sungguh sangat baik bagi kita. Haleluya. Dia bangkit bagi kita, Dia mati bagi kita. Haleluya. Mari Bapak Mama, kita bertepuk tangan yang kencang untuk Tuhan kita. Dia bangkit bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat amin. Yesus, Dia baik bagiku. Seperti tema kita Bapak Mama, Yesus memberi hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Pemusik, yo! Mari Bapak Mama, coba ikuti saya. Tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Sama-sama mengatakan, He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Oh, oh, oh. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Oh, oh, oh. Hallelujah. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. And Jesus, Jesus, He's so good to you. And Jesus, Jesus, He's so good to you. Amen. You and me. Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Mama dan jemaat Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita. Amin. Karena Dia sungguh baik bukan hanya untuk Bapak Mama dan saya, tapi juga buat anak-anak sekolah minggu GP Kalvari Zoe. Saat ini kita akan menyaksikan penampilan dari anak-anak sekolah minggu GP Kalvari Zoe. Waktu dan tempat kami persilakan.
Haleluya. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan untuk anak-anak sekolah minggu. Luar biasa ya. Kak Olin gimana rasanya lihat anak-anak sekolah minggu? Luar biasa sekali, mereka cukup semangat padahal mereka masih kecil-kecil ya. Iya ya. Tapi dia sukacita sekali. Oh, betul. Mengingat dulu kan kita juga pernah ada di fase mereka ya. Sekolah minggu, ya kan pas Natalan dibuat seperti ini. Iya betul. Bener ya. Saya percaya bahwa sukacita yang dibawakan oleh anak-anak sekolah minggu pasti sudah menular ke Bapak Mama. Amin. Amin. Sudah bersukacita belum Bapak Mama? Aduh, tidak ada jawaban ini. Ini tidak ada jawaban, ini ada banyak arti ya. Antara bersukacita atau masih bingung. Sekali lagi Bapak Mama bersukacita? Amin. Karena bersukacita kita masih memuji Tuhan. Kita mau menjadikan Natal tahun ini menjadi Natal yang terindah dalam hidup kita. Amin. Karena dia berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya. Bersukacitalah, Natal adalah kasih kita yang terindah. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri Bapak Mama. Ini 1 tahun 1 kali. Jadi jangan sungkan-sungkan memuji Tuhan. Wow. Haleluya. Bersukacitalah. Bersukacitalah, mari sambut sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus. Kabar sukacita. Kabar suka Untuk siapa? untuk kita semua Yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Natal adalah kasih kita yang terindah. Bersukacitalah. Bersukacitalah, mari sambut sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus. Sama-sama katakan. Kabar sukacita Untuk kita semua. Untuk kita Yo. yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Natal adalah, Oh, Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Natal adalah. Kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita Immanuel. Tuhan beserta kita Immanuel. Berikan sorak-sorak yang mulia bagi nama Tuhan. Oh, oh. Oh, oh. Silakan duduk kembali Bapak Mama. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan menyaksikan persembahan tarian dan pujian dari anak-anak sekolah minggu OE Usabi.
Kepada anak sekolah minggu dari OU Sabi, ruang dan tempat kami persilakan.
Tuhan. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan untuk anak-anak sekolah minggu dari WWSAB yang sudah memberikan persembahan pujiannya. Ya, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin. Kita akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin sambil diiringi lagu Malam Kudus Sunyi Senyap. Malam kudus sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah, Bunda mesra dan kudus. Anak tidur tenang, anak tidur tenang. Baik, nama-nama yang saya panggil bisa dipersilahkan untuk maju ke depan untuk bisa menyalakan lilin yang sudah tersedia di depan. Sunyi senyap. Yang pertama, lilin yang pertama akan dinyalakan oleh Bapak Gembala Sidang GP Kalvari Sole, Bapak Pendeta David Nomleni. Yang kedua diikuti oleh Ibu Gembala di tempat ini. Yang berikutnya Bapak Gottlieb Teva selaku Ketua Panitia Natal tahun 2020. Yang berikutnya mewakili Majelis GP Kalvari Soe, yang pertama Bapak Simon Nomleni. Bapak Simon Nomleni. Yang kedua Bapak Joel Kase. Yang ketiga Nenek Nomleni. Yang berikutnya Ibu Ale. Yang berikutnya Kakak Revi Nomleni mewakili pemuda GP Kalvari Soe, diikuti oleh adik Hana Olin mewakili anak sekolah minggu GP Kalvari Soe. Yang berikutnya Bapak Ferdi selaku Ketua Pemuda GP Kalvari Soe. Mewakili jemaat GP Kalvari Soe, yang pertama Mbak Nelis Kase. Yang kedua Mama Sae. Bapak Ferdi mewakili Ketua Pemuda. Baik, kalau tidak ada, diganti oleh Bapak Joel Misa untuk menyalakan lilin yang terakhir.
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri sambil lilin diedarkan kepada jemaat. Kita menyanyikan lagu Malam Kudus Sunyi Senyap. Lilin Bapak Ibu boleh dipersiapkan. Bala sorga menyanyikannya, bala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom. Bagi Bapak Mama yang lilinnya sudah menyala bisa diangkat di lebih tinggi. Ayat yang ketiga, Malam Kudus Sunyi Senyap. Malam Kudus sunyi senyap, kurnia dan berkat tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya Anak Kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih ke. Ayat yang pertama, Malam Kudus Sunyi Senyap, sampai semuanya mendapatkan lilinnya. Malam Kudus sunyi senyap, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Lilin bisa dipadamkan, lampu boleh dinyalakan. Petugas yang mengangkat meja. Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk kita ditaburi oleh firman Tuhan. Musim boleh berganti dalam setiap kehidupan kita. Hari, bulan, tahun boleh berganti. Namun kita mempunyai satu penolong yang tidak pernah tergantikan di dalam setiap hidup kita. Yesus Kristus Tuhan. Dia senantiasa menolong kehidupan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan senantiasa menolong kita. Terima kasih Tuhan. Kita angkat satu pujian, musim akan selalu berganti. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Akan selalu
abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan
Tuhan, kami ada di sini. Tidak lain kami mengingati hari Tuhan yang mulia ini. Selamatkan kami. Kami tidak bisa bilang apa yang Tuhan kasih kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan yang dia dari mulai sampai pertengahan ini. Kami berdoa buat firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami. Pakai hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu adalah manusia biasa, tapi Tuhan di dalamnya Engkau akan ilhamkan roh-Mu di dalam dia, sehingga dia berkata-kata bukan menurut kehendaknya, tapi menurut ilham roh dari Tuhan. Sehingga Tuhan menyatakan kepada kami kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih, kami berdoa. Amin. Sidang Tuhan, kita bersyukur kita hidup sampai detik ini untuk bisa merayakan Natal di tahun 2020 ini. Dan hari ini tema firman Tuhan yaitu Yesus memberi hidup dalam segala kelimpahan. Kita dengan tema ini kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia, dia bukan bawa agama, dia bukan bawa barang-barang fana dunia, tapi dikatakan bahwa dia datang membawa hidup yang kekal itu. Dan hidup itu tidak bisa diberikan oleh siapa-siapa yang ada di kolong langit ini, tetapi hanya Yesus saja, Mesias. Dia Kristus yang diurapi, juru selamat itu, yang diutus Allah untuk memberikan itu. Kita akan baca firman terambil dari Injil Yohanes 10 ayat 10. Kita buka Alkitab kita baca bersama. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus memberi hidup dalam segala kelimpahan. Ini satu pesan yang sangat luar biasa. Dan tidak pernah satu tokoh yang bertindak demikian. Baik, kita bisa mendengar di sini ada dua perbandingan. Yang pertama, dalam komunitas agama waktu Yesus itu dikatakan ada pemimpin-pemimpin agama dalam agama Yahudi waktu itu. Dan pemimpin-pemimpin itu mereka berkarakter, berpenampilan memang agamis, tetapi ada maksud-maksud yang jelek di dalamnya. Sehingga Yesus berkata dan Yesus memberikan stigma bahwa mereka mempunyai karakter pencuri. Jadi mereka hidup di tengah umat, mereka bergerak melayani, berdoa, berbakti, tapi mereka berkarakter mencuri, sehingga kehadiran mereka di tengah kelompok sidang jemaat waktu itu bukan untuk memberi sejahtera, bukan untuk memberi hidup yang kekal, tetapi apa yang dipunyai oleh umat itu dicuri semua. Sehingga di dalam ini sistem peribadatan waktu itu mereka harus membawa korban persembahan di bait Allah. Dan mereka diwajibkan untuk harus membeli hewan yang disiapkan oleh para pemimpin agama. Kalau hewan yang terbaik dibawa dari luar, nanti mereka cek, imamnya cek, mereka bilang yang baik, mereka bilang tidak baik. Karena apa? Mereka buat begitu supaya domba-domba yang mereka, hewan-hewan mereka siapkan di situ, itu harus dibeli oleh umat dengan harga yang mencekik, yang melambung. Jadi dalam bait Allah ada praktik politik bisnis di sana untuk mencari keuntungan, sehingga pemimpin-pemimpin agama ini sanggup menguras jemaat Tuhan sampai habis-habisan. Sehingga Tuhan berkata, mereka yang datang sebelum aku, yaitu mereka pemimpin-pemimpin ini, mereka berkarakter demikian. Ini adalah latar belakang ceritanya. Jadi waktu Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh waktu itu, lantas ini mereka berkata bahwa Yesus tidak boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat. Bahkan itu orang yang tadi lumpuh, dia dipanggil dan dia diinterogasi, kemudian ditekan bahwa siapa yang menyembuhkan engkau? Dia berkata bahwa Yesus. Kemudian di situ
Mereka berkata, kamu tidak boleh menganggap bahwa Yesus adalah Mesias. Dia tidak berasal dari Allah, sebab dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lantas orang yang disembuhkan ini dia bilang, kalau bukan dari Allah, masa dia bisa menyembuhkan saya? Saya dari lahir sudah begitu sakit, tapi hari ini Yesus datang menyembuhkan saya. Artinya Yesus memberikan hidup kepada saya. Dan mereka mencari jalan, mereka membenci, mereka intimidasi. Yesus bahkan mereka menyuruh, mereka melarang supaya orang tidak boleh mengakui Yesus itu Mesias. Dan akhirnya mereka begitu membenci Yesus, sehingga Yesus waktu itu menjelaskan bahwa memang dia berkata bahwa pencuri datang untuk mencuri, datang mengambil semua kesejahteraan, semua nikmat yang dalam gereja, dalam umat Tuhan diambil semua. Bahkan bukan hanya mencuri, tapi dikatakan bahwa mereka datang untuk membunuh. Bukan hanya membunuh saja, membunuh artinya menjahati, bahkan melukai, bahkan juga menyusahkan, membuat menderita. Itulah perbuatan dari pencuri ini. Bahkan bukan hanya itu, tapi dikatakan bahwa mereka juga membinasakan. Kita kalau dengar kata-kata Tuhan ini yang diberikan kepada ini tokoh-tokoh agama ini, maka tentu kita berpikir, apakah mereka memiliki karakter Tuhan? Tuhan tidak pernah datang sebagai pencuri. Tuhan tidak pernah datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Lantas kita lihat perjalanan hidup mereka dalam kitab Injil Yohanes 8 ayat 44. Mereka begitu marah, mereka benci Yesus dalam Injil Yohanes 8 ayat 44. Lantas mereka ingin membunuh Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus berkata bahwa kamu ingin melakukan kehendak Bapamu, yaitu iblis. Iblis yang dari semula adalah pembunuh manusia. Jadi kita bisa lihat bahwa pemimpin-pemimpin agama ini, mereka bukan dikendalikan oleh Tuhan, tapi mereka dikendalikan oleh iblis. Sehingga lihat, iblis bukan hanya bergerak di luar umat Tuhan, iblis juga bisa masuk dalam komunitas umat Tuhan. Bahkan dia bisa masuk seperti tadi pemimpin-pemimpin. Akhirnya pemimpin-pemimpin ini, kebijakannya, keputusannya, pengajarannya, kehendaknya, itu backgroundnya dari iblis. Akhirnya kita bisa lihat bahwa terjadilah setanis. Tahu setanis artinya semua berbau iblis. Padahal ini pemimpin agama, sehingga Tuhan berkata bahwa mereka datang, mereka mencuri, membunuh, dan membinasakan. Umat waktu berjumpa dengan Yesus, Yesus menyembuhkan, melepaskan, Yesus memberikan hidup kekal, mereka marah. Kamu tidak boleh percaya Yesus. Kamu tidak boleh terima Yesus. Dia bukan Mesias. Kamu harus jauh dari Yesus, tidak boleh. Begitu. Padahal kita tahu siapa itu Yesus. Dan akhirnya kita bisa lihat di sini, ternyata saudara-saudara, Yesus mengecam mereka. Bahkan waktu mereka tampil di hadapan umat, di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 9, dikatakan bahwa bangsa ini hanya memuji aku di bibirnya saja, padahal hatinya jauh daripada aku. Dan ajaran yang mereka ajarkan adalah ajaran manusia, bukan ajaran Tuhan. Bayangkan dalam komunitas umat Tuhan, pengajaran yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin tadi bukan ajaran Tuhan, tapi ajaran-ajaran manusia. Bahkan kalau kita lihat itu Matius pasal 15, dia berkata, bahkan adat-adat itu ditinggikan lebih tinggi dari firman Tuhan. Pendapat-pendapat manusia itu dianggap lebih tinggi dari firman Tuhan. Firman Tuhan dilecehkan, firman Tuhan direndahkan, dibuang. Dan tadi pengajaran-pengajaran manusia, bahkan juga ini pendapat-pendapat dari tadi adat istiadat itu ditinggikan lebih dari firman Tuhan. Sehingga Tuhan berkata bahwa akhirnya dalam komunitas persekutuan gereja, persekutuan umat Tuhan waktu itu, ajaran yang diterima, ajaran yang dengar, bukan ajaran Tuhan lagi, tapi ajaran manusia yang dianggap adalah ajaran Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, kalau orang sudah tidak hargai firman, tidak taat firman, tidak melakukan firman, sudah buang firman, hanya terima ajaran manusia, bahkan adat istiadat lebih daripada firman, dia berkata bahwa itulah adalah gerakan dari si iblis yang mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Orang kalau jauh dari firman, tinggalkan firman, itu menuju kepada kebinasaan. Itu kemauannya iblis. Jadi lihat, pergerakan iblis itu bukan hanya yang kita baca ini.
Dari mulanya Adam dan Hawa, iblis sudah bergerak. Dan kehadiran dia, penampilan dia tadi pencuri, datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Bayangkan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan berikan kehidupan yang kekal dalam hidup mereka waktu itu. Hidup di dunia, tapi sudah memiliki hidup yang kekal. Hidup di dunia sudah memiliki karakter-karakter ilahi, karakter Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa dalam Taman Eden ini boleh semua buah-buahan tanaman ini boleh kamu makan. Hanya ada satu, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat, tidak boleh kau makan. Kalau kau makan, maka kau akan mati. Itu kata Tuhan. Dan Tuhan itu benar. Tapi lihat iblis datang, dia bilang, tentu Tuhan melarang kamu untuk memakan semua buah-buahan dalam taman ini, bukan? Dia bilang tidak, Tuhan tidak larang. Ini jawaban dari Hawa. Kami boleh makan, tapi hanya satu buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ini jangan kamu makan. Kalau kami makan, kami akan mati. Setan bilang apa? Ya, Tuhan tahu kalau kamu makan itu, kamu punya mata akan terbuka dan kamu akan jadi seperti Tuhan. Makanya Tuhan larang kamu untuk makan. Kenapa setan licik? Kenapa setan sampai dia bisa membohongi manusia? Karena memang hatinya adalah tadi mencuri, membunuh, membinasakan. Dia akan senang kalau manusia mengalami kematian. Betul, waktu mereka lihat, wah ternyata pohon ini baik ya. Mereka ikut suara iblis. Mereka ambil, makan, akhirnya hidup kekal itu pergi daripada mereka. Dan akhirnya lihat mereka mengalami kematian. Dan kita sampai hari ini manusia menerima itu kematian sebagai warisan buah upah dosa yang turun-temurun datang. Sehingga kita bisa mengalami kematian atau maut itu. Nah itu adalah pekerjaan iblis. Jadi lihat iblis ini, dia tidak pernah untuk mau manusia itu bisa tadi mengalami demikian yang kekal. Jadi dia berusaha dengan perjuangan, dia membunuh, membinasakan. Dan nanti pada masa Yesus pun dia masih tampil demikian. Akhirnya Yesus berkata kepada mereka bahwa memang kamu hadir, kamu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ajaibnya Tuhan Yesus. Dia datang, dia bukan membawa harta dunia. Dia datang, dia bukan bawa yang lain-lain, agama dan lain-lain. Tapi dia datang, dia bawa apa? Hidup yang kekal. Dia bawa hidup yang kekal. Sehingga dikatakan bahwa siapa yang menerima dia, menerima hidup yang kekal. Akhirnya genaplah firman Tuhan. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini luar biasa. Jadi Yesus datang, dia bukan membawa agama, tapi dia membawa hidup yang kekal. Yang terima dia, terima hidup yang kekal. Yang tolong dia, tolong hidup yang kekal. Hari ini dunia bersuka cita. Sebenarnya hidup yang kekal itu pada mulanya Tuhan sudah berikan kepada manusia di Taman Eden. Tapi itu dicuri oleh iblis menjerat dan akhirnya seperti hilanglah itu kekekalan. Tapi dalam kasih Tuhan, dia mengutus Yesus. Dia membawa kembali, menawarkan kembali hidup yang kekal itu. Dengan cara Tuhan sendiri, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini luar biasa, sehingga Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Ini bukan hidup jasmani sudah ada. Tapi ini hidup yang kekal yang tidak bisa diberikan oleh tokoh siapapun, tapi hanya Yesus saja. Kita lihat pada peristiwa-peristiwa kelahiran Yesus. Maka ada ayat-ayat firman Tuhan yang menjelaskan. Waktu malaikat menyatakan kepada Yusuf dan Maria bahwa anak itu harus engkau beri nama dia Yesus, karena ia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kenapa harus menyelamatkan dari dosa? Sebab buah dosa, upah dosa adalah maut. Dosa yang melahirkan maut, kematian itu. Sehingga kita bisa dengar di sini, Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa, supaya stop, jangan mengalami maut lagi.
supaya stop dia bisa mengalami hidup yang kekal itu. Bahkan kita lihat kata malaikat waktu disampaikan kepada para gembala, bilang, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lihat, hari ini telah lahir bagi juru selamat. Artinya dia yang diurapi secara khusus menjadi juru selamat, penyelamat. Bukan menyelamatkan dari hal-hal yang lain, tapi menyelamatkan dari dosa. Kalau untuk diselamatkan dari lain celaka, keselamatan dari kelaparan, mungkin manusia bisa tolong. Dari kekurangan mungkin manusia bisa tolong. Tapi kalau selamatkan dari dosa, siapa yang bisa tolong? Tidak ada manusia yang bisa tolong menyelamatkan manusia dari dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Yang bisa menolong kita hanya Tuhan. Makanya kita bersyukur, lihat Tuhan kita datang. Firman Allah itu menjadi manusia. Ada orang bilang begini, kamu punya Tuhan bisa jadi manusia ya. Bersyukur Tuhan kita bisa jadi manusia menolong kita. Kalau Tuhan saya hanya pangku tangan di surga, lantas diam-diam biar saya bermulu dengan dosa. Tuhan yang aneh tidak bisa tolong saya dari dosa. Melemahkan saya dari dosa, itu Tuhan yang hanya nonton dari jauh. Tapi Tuhan kita luar biasa. Dia bukan Tuhan yang dari jauh saja. Dia rela jadi manusia supaya bisa menolong kita. Dia jari juru selamat. Jika kata malaikat berkata apa? Juru selamat Kristus, artinya yang diurapi untuk tugas penyelamatan. Dan si petugas ini adalah Tuhan sendiri. Juru selamat Kristus Tuhan. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang. Sehingga akhirnya genaplah kata Yesus berkata bahwa Yesus datang untuk memberi hidup yang kekal. Bersyukur. Dan dikatakan bahwa dia berikan hidup itu, hidup yang berkelimpahan. Jadi kita bisa lihat Yesus datang di dunia ini. Yang pertama, dia membawa hidup yang kekal itu. Hari ini sampai hari ini sejarah dunia belum pernah ada satu tokoh, siapapun, tokoh agama, tokoh politik, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh apa saja, tokoh gereja pun yang bisa datang hadir lahir di dunia. Saya datang, saya membawa hidup yang kekal. Mungkin dia bisa bawa pembaharuan, mungkin dia bisa bawa semangat, mungkin dia bawa satu pergerakan, reformasi dan lain-lain. Tapi untuk membawa hidup yang kekal, tidak ada satu manusia yang bisa membawa hidup yang kekal. Hanya Tuhan saja, hanya Yesus Kristus ini datang untuk membawa hidup yang kekal. Sehingga dikatakan, saya datang supaya mereka yang punya hidup. Makanya waktu Yesus hadir, para pemimpin Yahudi mereka marah, tidak boleh, kamu tidak boleh mengakui dia sebagai Mesias. Mereka sangat membenci dia. Mereka tidak mau supaya kalau bisa waktu warga bisa mendapat hidup yang kekal. Tapi kata Yesus apa? Saya datang, kamu membawa kebinasaan. Tapi saya datang untuk membawa hidup dan hidup yang berkelimpahan. Saya mau kasih tahu jemaat Tuhan. Hidup kelimpahan yang sejati ialah hidup yang kekal. Sekaya-kayanya orang di dunia, tapi pasti masih ada kekurangan. Kalau tidak kurang baik sifatnya, mungkin kurang baik pikirannya. Kalau kurang baik ngomongnya, mungkin kurang baik karakternya, bisa. Banyak uangnya, tapi mungkin ada kurang pakaiannya. Banyak pakaiannya, tapi mungkin kurang emasnya. Belum sempurna manusia yang memiliki semuanya. Begitu. Jadi kita bisa lihat, tetapi Yesus berkata bahwa dia membawa hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu adalah satu kelimpahan yang sejati. Yang diberikan kepada manusia. Sehingga manusia bisa memiliki hidup yang kekal itu. Bersyukur jemaat Tuhan. Ada pengharapan bagi kita. Kita hidup ini akan sementara. Berapa banyak? Kita mungkin tidak ada yang sampai 100 tahun. Ada yang mati muda, ada yang mungkin mati tua dan lain-lain. Tapi kita bersyukur bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Hidup di dunia yang sementara. Dan saya pasti mendapat hidup yang kekal itu. Tidak ada moga-moga di sini, tapi jaminan Tuhan pasti. Dia datang membawa hidup yang kekal dan hidup kali hidup yang berkelimpahan. Dan saya kasih tahu jemaat Tuhan bahwa kekayaan sejati yang pernah hilang di Taman Eden, hidup kekal itu dibawa kembali oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus datang membawa kembali. Dia tawarkan, hanya percaya kepada Dia. Tidak perlu bayar banyak-banyak. Kalau disuruh beli keselamatan, tidak. Dia hanya percaya. Kita beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, ini pengharapan.
Sehingga bagi anak Tuhan mati sekarang, mati besok, mati lusa, mati kapan saja. Oh tidak perlu takut, sebab apa? Saya dalam Yesus Kristus sudah memiliki hidup yang kekal. Yang di dunia hanya sementara. Sementara kita semua ini tempat singgahan saja. Tinggal di sini tempat singgah ini kita menentukan. Kalau dia datang membawa hidup, lantas kita tolak dia, kita tolak kehidupan yang kekal. Kita lihat ya dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 berkata apa? Bahwa di kolong langit ini tiada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh beroleh selamat itu. Bersyukur. Makanya hari ini hampir 3 miliar orang di dunia yang sekarang hidup saat ini. Mereka beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak terhitung yang dari murid-murid pertama yang sudah mati, yang sudah kembali. Bermiliar-miliar orang, beratus juta orang beriman kepada Yesus Kristus. Karena apa? Dia datang membawa hidup yang kekal. Puji Tuhan. Lihat luar biasa Yesus itu. Dan bukan hanya hidup yang kekal saja. Apakah Yesus hanya berpikir tentang surga kekekalan yang sementara ini? Ini juga. Kita lihat bahwa Yesus datang, dia bukan hanya bawa hidup yang kekal, berkat yang kekal saja, tapi juga dia sanggup memberkati kita secara jasmani. Dia sanggup. Kan ada firman Tuhan begini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah siapa rajanya? Yesus rajanya. Kebenarannya itu Alkitab, firman Tuhan. Kalau Yesus menjadi raja dalam hidupmu, engkau taat pada firman-Nya, itu aturan kerajaan. Dia berkata apa? Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau baca ini Matius tentang jaminan Tuhan ini, itu berbicara tentang khawatir. Ada orang yang khawatir, nanti saya makan apa ya? Saya minum apa ya? Masa depan saya bagaimana? Tetapi Matius 6 ayat 33 itu jawabannya. Jangan kamu khawatir. Bapa Tuhan sanggup bisa memberi kelimpahan. Sehingga anak-anak Tuhan, kita yang hidup dalam Tuhan, yang pertama kita bersyukur, berkat besar Yesus berikan hidup kekal. Yang kedua, kita hidup di muka bumi. Kalau kita jadikan Yesus raja, dan kita taat pada firman-Nya, dia berkata, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhan kita bukan hanya memberkati secara kekal di surga saja, tapi dia juga memberkati di bumi ini. Begitu. Saya teringat firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 28 ayat 8, dikatakan bahwa Tuhan akan memberkati segala usahamu. Terus ayat yang ke-12, Tuhan akan memberkati segala pekerjaan. Dan lihat anak-anak Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang melekat kepada Tuhan, bahwa setiap usahanya Tuhan sanggup memberkati. Setiap pekerjaannya Tuhan sanggup memberkati. Ada banyak cerita dalam Alkitab. Contohnya Yusuf. Walaupun dia jadi budak. Orang pikir budak tidak bisa buat prestasi. Padahal budak dalam Tuhan, dia bisa buat gebrakan. Dalam rumahnya, Tuhannya terjadi berkat-berkat. Karena ini tangan siapa? Ini tangan budak Yusuf. Kenapa sampai budak bisa membuat rumah tangga Tuhannya diberkati? Karena budak ini budak yang disertai oleh siapa? Oleh Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan, sehingga setiap tangan yang dikerjakannya diberkati. Itulah Yesus datang. Dia memberi hidup yang kekal, tapi dia juga membawa hidup berkat kepada kita. Sehingga anak Tuhan, kita akan jadi berkat dalam rumah tangga, berkat di gereja, berkat di pekerjaan, berkat di pelayanan, berkat di pergaulan, bertetangga, bermasyarakat, bergaul, bersahabat, menjadi berkat. Karena apa? Tuhan berkata bahwa segala yang kau kerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Jadi kita bisa lihat bahwa Yesus datang bukan hanya berkat kekal. Sehingga lagu-lagu dulu, biar saya miskin di sini, itu sudah tidak perlu pakai nyanyi lagi. Kita sanggup diberkati oleh Tuhan kita. Begitu ya, jadi makanya Yesus berkata, saya datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ada dua berkat. Yang pertama berkat kekal, yang kedua berkat di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya sudah dapat hidup yang kekal. Lantas setiap pergerakan, setiap pekerjaan, setiap keluar masuk, duduk berdiri saya, rumah tangga saya, perjuangan saya, selalu diberkati oleh Tuhan. Makanya anak Tuhan kalau ngerti ini, anak Tuhan tidak boleh malas. Karena apa? Setiap yang kita kerjakan, itu ada berkat. Bikin ini berkat, buat ini berkat, buat ini berkat, bikin ini berkat. Kalau kita diam,
Ya berkatnya juga statis, tapi kalau kita ada pergerakan, ada kegiatan, ada pekerjaan, ada usaha, itulah Tuhan akan berkati kita. Ini hebatnya Tuhan. Jadi luar biasa jemaat Tuhan. Kita bersyukur ya Yesus datang membawa hidup yang kekal. Tapi Yesus juga datang untuk membawa berkat bagi kita. Supaya perjuangan kita di muka bumi diberkati. Itulah firman Tuhan. Siapa yang terima Yesus, dia terima hidup yang kekal. Dan terima berkat Tuhan tadi. Tapi siapa yang tolak, dia rugi. Engkau boleh mengejar dunia ini, tapi hidup yang kekal dapat dari siapa? Siapa bisa beli hidup yang kekal? Siapa bisa jamin hidup yang kekal? Tidak ada. Hanya Yesus. Coba cek di semua perpustakaan, baik elektronik, baik itu manual, cek. Di manakah ada toko dari zaman dunia dijadikan sampai nanti sekarang, toko mana yang pernah bilang begini, saya datang membawa hidup yang kekal kepada kamu. Tidak pernah ada. Hanya Yesus ini. Kenapa? Sebab dia itu Mesias yang diurapi dengan tugas khusus untuk membawa hidup yang kekal kepada manusia yang tadi di Taman Eden hidup kekal sudah diambil, tapi sekarang dikembalikan. Terima kasih. Amin. Ya, Bapak Mama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, saya berharap kita semua bisa menyimak dan memperhatikannya. Firman Tuhan mengatakan, biarlah kita bukan hanya menjadi pendengar yang setia, namun kita boleh menjadi setiap pelaku-pelaku firman dalam setiap kehidupan kita. Mari kita jadikan Natal tahun ini menjadi Natal yang penuh berkah. Seperti tema kita, Yesus memberi hidup dalam segala kelimpahan. Saya yakin dan percaya bahwa di tahun ini mungkin kita banyak mengalami penurunan secara ekonomi, pergumulan dalam hal apapun. Ya, karena pandemi yang membuat semuanya ini menjadi terhalang, pasti memberi dampak ya dalam setiap aspek kehidupan kita. Tapi kita percaya ketika kita dikuatkan oleh firman Tuhan, kita di tahun yang baru, kita hidup dalam berkelimpahan. Kita akan memberikan korban syukur kita, persembahan kita kepada Tuhan. Sambil tanggung persembahan dijalankan oleh yang bertugas, kita iringi dengan lagu pujian yang mengatakan, Dari Pulau dan Benua. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, entah Tuhan yang kudus. Tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan
wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan memberkati persembahan kita. Ya, kita sudah sampai pada penghujung acara ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan menerima berkat Tuhan. Saya undang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan amin Tuhan, kami percaya itu. Daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan amin tidak menimpa aku. Kami bersyukur kami bisa menikmati Natal di hari ini di tengah situasi pandemi sekalipun. Terima kasih Tuhan melindungi jemaat Tuhan sehingga tidak ada satu pun yang mengalami penyakit corona. Terima kasih Tuhan, jaga kami terus biar kami boleh sehat hidup sampai masuk tahun yang baru, tahun depan juga menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Biar damai Natal itu datang. Kami bersyukur Tuhan datang membawa berkat hidup kekal, bahkan hidup berkat di bumi ini, sehingga keluar masuk dalam berkat Tuhan. Kami serahkan tiap jemaat, baik itu tiap pribadi, tiap rumah tangga, biar berkat Tuhan, berkat Natal datang kepada mereka. Pergumulan hidup mereka Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia, pemerintah kami dari pusat sampai yang terendah, Nusa Tenggara Timur, TTS. Tuhan mari berkati pemerintah kami dalam mereka mengayomi, melindungi warga bangsa. Biar perjuangan mereka Tuhan tolong. Berkati bangsa kami supaya terjadi pemulihan dengan kesehatan. Lindungi dan singkirkan jauhan corona. Pulihkan bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh mengalami berkat-berkat Tuhan seperti yang Yesus datang membawanya kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua yang hadir. Terima kasih, terima kasih. Mari kita menadahkan tangan. Diberkatilah engkau oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Turunlah berkat Natal, berkat rohani, jiwani, jasmani atas diri
keluarga, milik, usaha, pekerjaan, pergumulan, bahkan keluar masuk duduk berdirimu mulai hari ini hingga Maranatha dalam Yesus Juru Selamatmu itu. Haleluya, haleluya. Bersyukur pada Tuhan sebab Dia baik, sebab kasih-Nya abadi selamanya. Amin. Audio Jungle.